Ini khasiat daripada waja'alna min baini aidihim. Tapi saya amalkan 1 kali untuk itu. Setelah itu saya kalau tidak punya uang tidak pergi-pergi. Takut kepepet lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dicinta Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditakdir oleh Allah SWT bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita sama-sama berharap kepada Allah, mudah-mudahan iman yang ditanam di dada kita oleh Allah SWT ini senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai menghembuskan nafas terakhir. Amin. Salawat salam yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya semoga terus melimpah ruah pangkuan junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut sampai kiamat. Para jemaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita kaji kitab tafsir surat Yasin yang diangkit oleh Asy-Syaikh Hamamizadah rahimahullah, kita tawasul dulu pada Rasulullah SAW, pada seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia dari awal sampai akhir, al-akhos pada beliau Asy-Syaikh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasalafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili wal walidin. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan mengkaji tafsir surat Yasin ini sesuai dengan janji Rasulullah SAW, kita semua dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari wabah corona ini, wabah. Dengan baca tafsir ini, mudah-mudahan yang berdampak dengan COVID ini, yang rizkinya seret, ekonominya seret, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Keluarganya harmonis dengan mengkaji kitab tafsir ini. Amin Allahumma amin. Sekarang sudah sampai pada ayat 9 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min
bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan wustati'aki sapa ingsun. Ada yang maknai kita. Mim baini aidihim saking antarani ngarepi wong kafir Quraisy. Saddan ing aling-aling. Ada yang maknai ing sekat. Sekat ya sama dengan aling-aling kan ya. Wa min khalfihim lan saking burine kaum kafir Quraisy. Saddan ing sekat atau ing aling-aling. Fa arsyina muka nutupi sapa ingsun hum ing wong kafir Quraisy. Fahum muka utawi wong kafir Quraisy iku layub siruna ora bisa ningali sapa kafir Quraisy. Jadi makna globalnya yaitu dan kami kata Allah telah menjadikan di antara di depan kaum kafir Quraisy dan di belakang kaum kafir Quraisy itu sekat penghalang, sehingga dengan penghalang itu Allah SWT membutakan mereka sehingga layub sirun, mereka tidak bisa melihat, ya tidak bisa melihat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa melihat pada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa sebab turunnya ayat ini? Namanya asbabun nuzul ya. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ini banyak riwayat. Riwayat pertama, nazalat nurunake atau murun opo hadhil ayatu ikilah ayat fi riwayatin ing dalam siji riwayat. Riwayat itu cerita ya. Ada satu cerita. Fi haqqi Abi Jahlin ing dalam nyatani ceritani Abu Jahal. Wa sahibihi lan kanca-kancane Abu Jahal. Min Bani Makhzumin saking Bani Makhzum. Wa dzalika lan kaya mengkono-mengkono nazalat hadhil ayah. Anna Abu Jahlin satuhuni Abu Jahal iku halafa sumpah sapa Abu Jahal. Lain ra'aitu teman-teman lamun ningali ingsun Muhammad dan ing Muhammad yusolli laki salat sapa Muhammad la arbohna teman-teman nglarani ingsun. Ada yang maknai teman-teman ngeproi sapa ingsun ra'sahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan hajar, kelawan watu. Hajar itu watu ya. Fa'atahu moko nekani sapa Abu Jahal ing Nabi Muhammad. Wa huwa utawi Nabi Muhammad iku yusolli laki salat. Falamma rafa'a moko ari kalani ngangkat al hajara ing watu sapa Abu Jahal salat tadi cempe. Cempe itu setruk, tidak punya tenaga. Cempe apa yaduhu tangani Abu Jahal ila unukihi tumeka maring guluni Abu Jahal. Walasiko lan nemplek apa al hajaru watu biadihi kelawan tangane Abu Jahal.
Jadi sebab turunnya ayat ini, Allah menurunkan ayat ini karena suatu saat Abu Jahal itu dan kawan-kawannya dari Bani Makhzum, kafilah dari Bani Makhzum, ya, ini bersumpah ya wallahi, sama, demi Allah, kalau aku melihat Muhammad, apalagi Muhammad sedang sholat, sungguh akan saya sakiti dia, saya kepruk kepalanya dengan hajar, dengan batu. Jadi Abu Jahal itu mengambil batu yang besar guna untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, untuk melempar kepala Rasulullah ketika sedang sholat. Fa'atahu, maka setelah itu Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad, dan wa huwa yusolli, Nabi Muhammad waktu itu betul dalam keadaan sholat. Falamma rafa'al hajar, ketika Abu Jahal sudah mengangkat batu ini, batunya diangkat, ya kuat, Abu Jahal itu gagah. Tapi tahu-tahu terus tangannya ini setruk, apa istilahnya, cimpe, tidak punya kekuatan, dan batu itu tetap nempel di tangannya, tidak bisa lepas. Bahkan dari tangannya sampai ke leher ini setruk. Ya, orang setruk yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kaku, tangannya juga kaku. Tapi aneh, batunya tetap nempel, tidak bisa jatuh, padahal batunya besar. Terus setelah itu bagaimana? Falamma ada, moko arekalani balik sopo Abu Jahal ila ashabihi, maring kanca-kancane Abu Jahal, tapi masih bisa bergerak, berjalan, tapi tangannya sudah struk sampai ke lehernya. Lah Abu Jahal itu kembali ke para kawan-kawannya itu. Wa akhbarahum, lan ngabari sopo Abu Jahal ing ashab kepada kawannya itu, bima kelawan barang ro'a kang ningali sopo Abu Jahal, sakoto tiba opo al hajaru watu. Ketika sudah kembali kepada kawan-kawannya ini, Abu Jahal sudah meninggalkan Nabi Muhammad, batunya jatuh, lepas. Setelah lepas, faqala, muko ngucap sapa rajulun, wong lanang, siji wong lanang. Berkata satu orang dari Bani Makhzum ini, termasuk sahabatnya Abu Jahal berarti kan, ana utawi ingsun, aktuluhu bakal mateni sapa ingsun hu ing Muhammad, bihadzal hajari kelawan ikilah watu. Jadi setelah Abu Jahal tidak berhasil menyakiti Nabi Muhammad, Abu Jahal ini menghadap pada para kawan-kawannya itu. Maka kawan-kawannya, satu kawannya dari Bani Makhzum ini juga sama dengan Abu Jahal, berjanji akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, moko nekani sapa rajul ing Kanjeng Nabi Muhammad, wa huwa lan tadi Muhammad iku yusolli, lagi salat. Akhirnya seorang laki-laki dari Bani Makhzum ini mendatangi Nabi Muhammad, wa huwa yusolli, Nabi Muhammad juga sedang salat. Fa'arada muka ngarepake sapa rajul ayyarmiyahu, ing yen tombalang sapa rajul ing Nabi Muhammad bil hajari, kelawan hajar, kelawan batu. Dia juga berniat untuk menyakiti Nabi Muhammad, mengangkat batu ini.
Tapi aneh bagaimana? Fa'ama muko membutakan sapa Allahu Allah. Allah membutakan pada seorang laki-laki tidak bisa melihat. Basarahu ing peningali rajul. Faja'ala qatati yasma'u krungu sapa rajul sautahu ing suarane Kanjeng Nabi Muhammad wala yarahu lan ora bisa ningali sapa rajul ing Nabi Muhammad. Dia itu dibutakan oleh Allah, tidak bisa melihat Nabi Muhammad, padahal Muhammad dia ada di depannya. Dibutakan oleh Allah, tapi masih mendengar suaranya. Muhammad itu bertakbir Allahu Akbar, kedengaran, cuma dia tidak bisa melihat di sebelah mana gitu. Kalau suaranya mendengar, artinya telinganya mendengar suaranya Nabi Muhammad, tapi matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Farajamu kembali sapa rajul ila ashabihi maring kanca-kancane rajul. Akhirnya dia karena tidak bisa melihat Nabi Muhammad, dia kembali ke kawan-kawannya. Falam yaramu ka ora bisa ningali sapa rajul hum ing kancane rajul. Tapi aneh juga, setelah kembali juga tidak bisa melihat pada kawan, betul-betul dibutakan oleh Allah. Hatta nadu, sehingga manggil sopo ashab ing rajul, terus dipanggil oleh kawan-kawannya. Faqalu muka ngucap sopo ashab, terus kawan-kawannya itu bilang begini, ma sonata utawi opo sira gawe, kamu mau berbuat apa gitu loh sama kawan-kawannya itu. Qala moko ngucap sapa rajul, maka berkata begini, ma ra'aituhu ora ningali sapa ingsun ing Muhammad, aku tidak bisa melihat Muhammad, padahal dia kan menggebu-gebu akan membunuh dengan batu gitu. Cuma anehnya tidak bisa melihat, cuma masih mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin lan tetapi ini sami itu krungu ingsun sautahu ing suarane Muhammad, wahala lan menghalangi baini antara ingsun wa bainahu lan antara Muhammad sayun swiji-wiji, seperti ada penghalang itu loh, saya tidak bisa melihat Muhammad katanya. Kahayatil ajli, koyok tingkai pedet, seperti kelakuannya pedet itu apa ya? Bukan pedes, pedet anak sapi. Seperti tingkahnya anak sapi yang fau kang ngipas-ngipasake bidambihi kelawan ekore pedet. Dia seperti anak sapi yang mengibas-ngibaskan ekornya itu, kan berarti marah ya. Kalau kita melihat anak kucing atau apa itu ya, yang mengibas-ngibaskan ekornya itu marah sekali. Cuma sayang dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad, sekalipun masih mendengar. Ini namanya mukjizat ini ya. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, itu mukjizat namanya. Walau danutu lan nyedai sapa ingsun minhu saking Muhammad, bukan dekati Muhammad yang dimaksud al-ijl, seperti dia didekati oleh ijl gitu, didekati oleh pedet itu mendekati dia orang kafir yang mau membunuh itu. Lah kalani teman-teman katemangan sapa pedet maring ingsun. Jadi sepertinya dia itu dikejar-kejar oleh seekor anak sapi yang ngamuk gitu loh.
dia jadi ketakutan. Subhanallah. Ini juga mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ekornya dikibas-kibaskan tuh nyatanya bedet ini memang kelihatan dia itu seperti ada seekor anak sapi yang mau ngamuk gitu maksudnya, ya. Wa ba'da dzalika lan sa'wuse mengkono-mengkono kaihatil ijl yanfuh bidzambihi kullama arada arekalane ngarepake sapa Abu Jahal Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqdiru muka ora kuwasa ayyarahu ing yento ningali sapa Abu Jahal ing Nabi Muhammad. Ya sama saja sebetulnya ketika sudah seorang laki-laki dari Bani Makhzum ini sudah tidak bisa melihat Nabi Muhammad, sama Abu Jahal juga seperti itu, sudah tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW ketika itu. Kalau awalnya bisa cuma tangannya setruk, setelah ini cerita kepada kawan-kawannya kalau saya tidak bisa melihat, malah aneh Abu Jahal juga tidak bisa melihat. Dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Jahal juga ikut buta gitu, tidak bisa melihat. Itu diantara sebab-sebab turunnya ayat ini. Ada dua riwayat sudah ya. Ini ada riwayat lain. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat kang weneh ada cerita lain turunnya ayat ini. Nazalat wastumurun hadzal ayatu apa? Ikilah ayat fi taifatin ing dalam rombongan min Quraisyin saking kaum kafir Quraisy. Ada rombongan dari sekelompok kaum kafir Quraisy. Wa dzalika mungkunu nazalat hadhil ayah anna nabiyya saat temani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi sertani sahabate Kanjeng Nabi kanu ono sapa Nabi Muhammad wa ashabihi iku jalisina padha lungguhan sapa Nabi Muhammad karo ashabi sahabat Kanjeng Nabi yauman ing siji dina inda babil Ka'bati ana ing sandingi lawangi Ka'bah. Jadi riwayat lain itu ada sekelompok kaum kafir Quraisy ini menjumpai Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat itu duduk-duduk di pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu sebelah timur ya. Jadi kalau kita tidak bingung di sana, kita sholat menghadap Ka'bah, ke pintu Ka'bah itu sebelah timur. Karena sebelah tenggaranya itu Hajar Aswad. Insya Allah Mas Yusri tidak bingung ya. Di utaranya itu Hijr Ismail. Insya Allah Wajib tidak bingung juga. Alhamdulillah. Sini ini paling lurus dengan Multazam. Bukan lurus dengan Pak Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad namanya Multazam. Makanya Indonesia insya Allah menjadi mercusuar. Indonesia menjadi negara Islam terbesar selamanya. Dan menjadi nanti kita menyaksikan bahwa Islam itu akan menjadi seluruh dunia Islam semua. Suatu saat akan Islam semua. Dan yang menjadi asbab adalah orang-orang Indonesia. Amin Allahumma amin. Jadi ketika itu para sahabat dan Kanjeng Nabi itu duduk-duduk di pintu Ka'bah. Setelah itu bagaimana? Ta'alau manggil sapa kaum Quraisy. Manggil siapa? Manggil Rasulullah dan para sahabat. Nakhudu teman-teman kate nangkap ingsun. Nangkap apa? Kamu sating tangkap semuanya. Sopo sing ditangkap? Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad asma ashabihi serta sahabat Kanjeng Nabi. Wa nadhabu lan gawa sapa ingsun bihim kelawan Kanjeng Nabi lan para sahabat ila Jabali Abi Kubaisin. Mak tumeka maring
Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu sekarang menjadi terminal bis di timurnya Ka'bah. Ada tanah gelunduk, benduk. Itu dulu tanah, itu juga tanah mujizat ketika Rasulullah mendapat hadiah emas yang diangkut dengan 70 unta. Emas 70 unta. Setelah rebutan dengan Abu Jahal, maka untanya bilang, saya bukan untuk Abu Jahal, kami ini untuk Muhammad. Unta bisa bicara. Akhirnya kata Abu Jahal, iya Muhammad tukang sihir, unta bisa ngomong, padahal mujizat bukan sihir. Akhirnya oleh Rasulullah, ayo ikut unta. Ikut diajak oleh Kanjeng Nabi ke Gunung Abi Qubais. Saya setiap hari dulu tahun 2004 ke sana itu. Ya karena di Aziziyah, jadi terminalnya di Abi Qubais. Di sana ada tanah numpuk gini. Lah ini emas yang dibawa itu yang akan dihadiahkan pada Nabi itu oleh Rasulullah diturunkan di sana. Terus mengatakan Nabi Muhammad, aku dah untuk ini. Kunu turaban. Jadi tanah kamu semuanya. Akhirnya emas itu jadi tanah. Setelah jadi tanah dah direbut lagi oleh Abu Jahal. Jadi itu termasuk mukjizat ya. Apa kata kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Ayo sini semua, tak tangkap kamu. Saya bawa kamu ke Gunung Abi Qubais, Jabal Abi Qubais ya. Saya bunuh semuanya. Subhanallah. Jadi para sahabat dan Rasulullah akan dibunuh. Maksud mereka, waman lan utawi sapani wong layar do kang ora ridho sapa man dinahu ing agamane wong, tahla muka ngelepas sapa ingsun, nahla ngelepas sapa ingsun sabilau ing dalani Muhammad lan para sahabat. Wa illa lalamun ora ridho, lan lamun ridho maksudnya itu, fanaktulu muka bakal matani ingsun kulluhum ing sabehane Muhammad lan para sahabati. Wa ba'da hadhihi lan sawuse ikilah pertemuan al musyawarah ittafaqu muka sepakat sapa kaum Quraisy wa ataulan nekani sapa kaum Quraisy ila Muhammadin alaihi salam maring Nabi Muhammad SAW wa ashabihi lan sahabati Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kaum kafir Quraisy ini mendatangi Nabi Muhammad dan para sahabat yang sedang duduk-duduk di mana? Di pintu Ka'bah. Nah, setelah itu bagaimana? Rasulullah SAW membaca surat Yasin. Ya. Di sini disebutkan Rasulullah membaca surat Yasin. Belum di sini. Faj'alam tati'aki sapa Allah Ta'ala baina aidihim ing antarane ngarepe kaum kafir Quraisy saddan ing sekat. Wa min khalfihim lang ing dalem alan saking burine kaum kafir Quraisy saddan ing sekat. Lam yaro muka ora ningali sapa Abu Jahalan sahabate Abu Jahal Muhammadan ing Kanjeng Muhammad wa ashabahu lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu datangnya setelah mendatangi Nabi Muhammad, mereka jadi buta semua. Jadi buta, tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, ini sebab-sebab turunnya apa ayat ini. Ada satu lagi riwayat. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat kang weneh nazalat temurun apa hadhil ayatu ikilah ayat fi hakil musyrikina ing dalam hake nyatani ceritane wong kaum musyrikin wa dzalika lan utawi mungkunu nazalat hadhil ayah annahum satuhuni kaum musyrikin kanu ono sapa kaum musyrikin
mujtami'ina kumpul sapa musyrikin fi majlisin ing dalem majlis wahidin kang siji. Di satu riwayat ada cerita bahwa kaum musyrikin itu duduk di satu majlis, di satu tempat. Minhum, saking kaum musyrikin, faqala muqaddawu sapa ba'dhum, sebagian saking musyrikin, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, ing dalem nyatani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an ing swiji-wiji. Qala dawu sapa ba'dhum, berkata sebagian dari kaum musyrikin yang berkumpul itu, berkata bagaimana? In ra'aitu, lamun ningali ingsun, kalau saya melihat, kata sebagian dari kaum musyrikin, melihat siapa? Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad, fa'altu moko gawe sapa ingsun. Ada di kitab yang lain itu bukan fa'altu, kultu ngucap sapa ingsun kada wa kada, koyok mengkini. Jadi kalau saya melihat Muhammad akan saya celatu dia, apa celatu itu? Akan saya hina dengan kata-kata begini. Nah, di sini bukan kultu tapi fa'altu. Kalau saya melihat Muhammad maka akan saya berbuat demikian, akan menyiksa maksudnya. Faja'a muqa rawu sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi indahu ing sandingi ba'duhum, sandingi kaum kafir Quraisy. Lan Nabi Muhammad rawu datang ya, terus berdiri di depan mereka, di depan kaum kafir Quraisy. Lah Nabi Muhammad melihat kaum kafir Quraisy yang akan mengancam itu, terus membaca surat Yasin. Wa qara'a, ini ya, lan maca sapa Kanjeng Nabi surat Yasin. Ing surat Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun, dari Yasin sampai fahum la yubsirun. Berarti 9 ayat ya. Dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika, lan sakwise mengkono-mengkono nekani Nabi Muhammad, akhadha moko jupuk sopo an Nabi Kanjeng Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad setelah sampai pada ayat la yubsirun itu mengambil apa? Mengambil qabdatan sakegem minat turabi, saking debu. Nabi Muhammad mengambil satu genggam debu ya, at-turab. Selanjutnya bagaimana? Ada Rasulullah SAW waromalan balang melempar ya, lan barang sapa Rasulullah ila wujuhihim maring wajahe sirahe atau wajahe kaum musyrikin, walihiyatihim lan jengkote kaum musyrikin. Jadi oleh Nabi Muhammad yang satu genggam debu itu dilemparkan, disawurkan kepada kaum kafir Quraisy yang mengenai wajah mereka, ya rata dengan mukjizat ya, seret gitu sampai ke jenggot-jenggotnya kaum musyrikin. Wa dhahaba lan lungu sebagai Nabi mimbainihim ing antarane kaum musyrikin, falam yarauhu ing ngarepe kaum musyrikin, falam yarauhu moko ora ningali sapa kaum musyrikin ing Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah dilempar dengan debu Nabi, mereka jadi buta. Ini satu riwayat. Tidak bisa melihat lagi pada Nabi Muhammad SAW. Yang faduna lan nyiprat-nyipratake sapa musyrikin at-turaba ing debu awujuhim saking wajahe kaum musyrikin, walihiyatihim lan jenggote kaum musyrikin. Setelah itu mereka tuh sibuknya tidak membunuh Nabi, menyerang Nabi, sibuk membersihkan debu terus karena sudah buta, sibuk membersihkan debu yang ada di wajahnya dan yang ada di jenggot mereka ya.
Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kaum musyrikin, wallahi demi Allah mereka bersumpah, ma ra'ainahu ora ningali sapa ingsun ing Muhammad, wa ma sami'na lan ora krungu ingsun sautahu ing suarane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dilempar dengan debu itu, mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad, bahkan parah. Di samping buta, mereka juga tuli, tidak bisa lagi mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini amalan. Kalau kepepet boleh diamalkan. Saya pernah dulu ke Bangil. Setelah di Bangil saya lapar. Saya mau gorah karena saya senang merawat suara. Waktu itu saya sendiri mau ikut lomba MTQ TVRI. Karena suara saya waktu terganggu, saya ingin gorah untuk memperbaiki suara. Sampai di Bangil saya lapar. Setelah lapar saya makan, sangunya pas-pasan. Setelah makan, tidak tahunya uangnya itu pas untuk makan. Mau pulang ke Purbolinggo, tidak punya. Ini kepepet namanya. Maka saya maaf. Ya kalau udah kepepet jangan diamalkan ya. Saya naik bis. Nah, setelah naik bis, maka saya tidak duduk. Sekalipun banyak tempat duduk yang saya tidak duduk karena saya tidak punya uang. Cuma saya membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Saya baca 21 kali di bis itu. Setelah itu kondekturnya sampai di saya itu. Kan ditarik semua itu. Lah saya duduk itu, ada duduk saya berdiri, malah suruh duduk deh, kita duduk. Nah, masih lihat kan ke saya. Setelah saya duduk, mungkin Allah ditutupi penglihatannya itu. Loh, saya tidak ditarik. Nah, lewat. Karena yang setelah saya itu kan isi 2 itu, ada yang 3, ada 2 ya. Isi 2 saya tidak ditarik, yang ini ditarik gitu loh. Nah, ini uangnya banyak sekali ini. Waktu itu tidak ada uang ratusan ribu, mungkin uang terbesar itu 20.000 waktu itu. Dia bayar segini. Iki ojo-ojo iki sing bayar. Kan tidak ada dibayar ini. Tidak tahunya uangnya bukan tidak cukup, kembaliannya itu tidak ada. Nah, setelah itu kan dia narik yang lain. Nah, ketika sudah hampir sampai, saya gini was-was, jangan-jangan saya ditarik ini. Kan dihitung dulu sama kondektur, dilihat ya. Itu kondektur Pak Multazam, tahu itu. Teliti sekali biasanya kondektur. Terus ke tempat saya itu ngasihkan kembaliannya. Dah tahunya saya juga, alhamdulillah, mungkin ini barokahnya. Waja'alna min baini aydihim. Kalau ada kepepet jangan diamalkan. Ini Masya Allah manjur sekali ini. Apalagi lewat di depan musuh, silakan baca supaya tidak terjadi insiden gitu loh. Biar mereka ada melihat. Nah, begitu. Ini khasiat daripada waja'alna min baini aydihim. Tapi saya amalkan 1 kali untuk itu. Setelah itu saya kalau udah punya uang tidak pergi-pergi. Takut kepepet lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala